Pada pembahasan kali ini kami akan mengulas salah satu film live action. Film kali ini ialah As the God Will. Pasti dari beberapa kalian yang suka nonton anime pasti tahu dengan film yang satu ini. Nantinya cerita akan mengisahkan perjuangan beberapa pemuda SMA yang mendapatkan ujian dari dewa untuk memainkan permainan kematian. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Awal film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Shun. Diceritakan kalau sudah bosan akan kehidupan ini. Entah belum jelas kenapa ia berpikir seperti itu, yang pasti Shun sangat membenci kehidupan yang biasa ini. Bahkan buruknya, ia selalu berdoa untuk membuatnya mati. Hingga suatu ketika tiba-tiba saat pelajaran berlangsung, ada sebuah boneka yang langsung membunuh salah satu guru di sana. Boneka tersebut mengatakan kalau dia bernama Daruma. Entah kenapa dia bisa bicara dan bisa kesini, yang jelas akan terjadi hal yang buruk. Mengingat Daruma bisa membunuh dengan mudahnya. Ternyata alasan Daruma datang ke sini adalah bermain hidup dan mati. Tentu saja hal itu membuat semua terkejut. Tapi mereka juga tidak bisa membantah mengingat bisa saja Daruma membunuhnya. Alhasil mau tidak mau Shun dan yang lain mengikuti permainan hidup dan mati. Namun meski permainan ini telah dimulai, mereka belum mengetahui bagaimana cara permainan ini bekerja dan mengakhirinya. Sambil mencari hal tersebut, satu persatu murid pun terbunuh dikarenakan panik dengan keadaan. Sampai suatu ketika, salah satu teman dari Shun menyadari satu hal untuk mengakhiri hal ini, yakni dengan memencet tombol di belakang dari Daruma. Mengetahui semua itu, para murid yang tersisa mencoba menekannya. Namun ternyata Daruma tidak membiarkannya dan langsung membunuh. Melihat hal itu, Shun dan yang lain semakin panik, dikarenakan tidak ada celah untuk bisa menekan tombol tersebut. Tetapi meski dalam keadaan yang sulit, teman dari Shun mendapatkan salah satu ide untuk bisa menekan tanpa diketahui oleh Daruma. Yaitu temannya itu meminta Shun untuk meloncat dengan bagian dari tubuhnya. Hal itu dilakukan agar Daruma tidak mengetahui pijakan dari Shun. Sesuai dugaan, hal itu berhasil sebelum disadari oleh Daruma. Akan hal itu, permainan pun berakhir dengan kemenangan dari mereka berdua. Sayangnya kenyataan tidak berkata seperti itu. Ternyata yang diakui memenangkan permainan ini adalah si pemencet tombol tersebut saja. Atas hal itu, teman yang membantunya tadi pun harus terbunuh di sini. Melihat hal itu, Shun sangat marah dan kesal kepada Daruma. Tetapi ia juga tidak bisa apa-apa setelah semua yang terjadi. Ternyata bukan di kelas dari Shun saja, di kelas lain juga begitu. Yang mana ada salah satu siswa yang juga selamat akan permainan tersebut. Dia adalah teman dari Shun yang bernama Ichika. Alhasil dengan hal itu, Shun dan Ichika memutuskan kabur dan meminta bantuan. Tetapi nyatanya semua pintu keluar telah dikunci dan dilapisi sihir aneh yang membuat kaca dan beberapa barang tidak mudah untuk dihancurkan. Mengetahui hal tersebut, mereka memutuskan untuk bersembunyi di ruang olahraga. Setibanya di sana, ada beberapa siswa yang selamat dari permainan itu. Lagi-lagi hal ini adalah sebuah jebakan. Dikarenakan tempat ini adalah tempat permainan kedua yang dimaksud oleh Daruma. Nyatanya pada permainan kedua cukup mengerikan, di mana boneka dewa kali ini adalah seekor kucing raksasa. Entah apa permainan yang akan dilakukan, yang jelas pasti kucing raksasa tersebut akan memangsa semuanya yang ada di sini. Melihat hal tersebut, semua menjadi panik dan berceceran kemana-mana agar tidak termakan oleh raksasa tersebut. Dalam kepanikan tersebut, Ichika mendapatkan sesuatu untuk menghentikan kucing raksasa tersebut. Yakni ia mendapati sebuah lonceng yang tiba-tiba jatuh di depannya. Saat itu dia pun menyimpulkan kalau kucing suka sekali dengan lonceng. Namun meski ia mendapatkan lonceng tersebut, dia tidak tahu harus kemana dan apakan lonceng itu. Ternyata saat mengevaluasinya setelah beberapa lama, akhirnya Ichika menemukan cara untuk mengakhiri permainan ini. Yakni melemparkan lonceng ini di bagian bawah dari mulut kucing tersebut. Dikarenakan di sana ada sebuah ring yang mencurigakan. Tahu hal itu, Ichika memberitahu yang lain. Beruntungnya dalam sisi tersebut ada yang ahli dalam basket. Dia bernama Haruhiko. Dengan skill yang dia punya, ia pun mencoba memasukkan ring tersebut ke sana.
Tapi kenyataannya kucing itu menangkap bola itu, yang berarti kucing itu bisa menggerakkan bagian tubuhnya. Atas kegagalan tersebut, Haruhiko harus mati akibat membuat marah kucing raksasa tersebut. Setelah hal tadi, dewa kucing tersebut mulai membabi buta dan membunuh semua yang tersisa sampai permainan ini berakhir. Dalam keadaan seperti itu pula, Ichika hampir terbunuh. Namun beruntungnya Shun mengecohnya dengan memakai kostum kelinci. Tadi duganya setelah memakai kostum kelinci, Shun mendapati sebuah clue untuk menghentikan kucing raksasa tersebut. Yakni dengan memakai kostum ini, ia bisa mendengar kucing tersebut berbicara. Yakni kucing tersebut minta ditidurkan dengan mengelus bagian punggungnya. Sesuai apa yang diarahkan, Shun mencobanya. Benar saja, hal itu bisa menenangkan kucing raksasa tersebut. Melihat Shun yang berjuang, yang lain juga mengikutinya untuk menidurkan kucing tersebut. Setelah hal itu berhasil dan kucing tersebut tidur, Shun mencoba memasukkan lonceng ini ke dalam ring. Tetapi sebelum hal itu terjadi perselisihan di antara mereka, yakni mereka berebut lonceng untuk memenangkan permainan ini. Sayangnya hal itu malah memperburuk keadaan dan membuat kucing tersebut bangun. Buruknya lagi, kucing tersebut semakin marah dan brutal. Lagi-lagi dengan hal itu Shun harus berpikir keras untuk menyelesaikan ini. Kemudian setelah melihat keadaan, ia menemukan celah untuk menipu kucing tersebut. Yakni cara yang dilakukan adalah menutupi lonceng tersebut dengan bola. Kenapa Shun melakukan hal itu? Dikarenakan ia berpikir kalau kucing tersebut akan berpikir beberapa detik untuk melakukan pergerakan. Jadi ia membuat hal ini untuk mengecoh kucing tersebut agar dirinya bisa memasukkan lonceng ke dalam ring. Sesuai yang direncanakan Ichika dan berhasil mengecoh. Jadi sekarang adalah giliran dari Shun yang harus memasukkan lonceng ke dalam ring. Tetapi kenyataan tidak semudah itu, lantaran lonceng itu tidak masuk. Tapi tiba-tiba, muncul dari atas seseorang yang memasukkan bola tersebut. Dia bernama Amaya. Dengan hal itu akhirnya permainan kematian ini berakhir. Atas hal itu sekarang yang selamat dari permainan ini adalah Shun, Ichika, dan Amiya. Kenapa yang lain bisa gugur? Karena peserta yang tadinya tersisa dibunuh oleh Amiya. Entah kenapa Amiya membunuh peserta yang tersisa, yang pasti ada alasannya. Ternyata dia memiliki kelainan yang cukup sama seperti Shun, yakni dia sudah bosan dengan kehidupan kali ini. Dan untuk bersenang-senang, ia pun membunuh seseorang seperti yang diimpikan. Melihat hal itu, Ichika dan Shun pun hanya bisa terdiam. Dikarenakan ada orang berbahaya di sini melebihi para dewa tersebut. Di luar sekolah terjadi keributan yang besar, yakni ternyata bukan sekolah dari Shun saja yang terjadi masalah besar tersebut, melainkan sekolah SMA di seluruh dunia. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah menduga kalau hal itu ulah dari teroris. Padahal kenyataannya hal itu adalah ulah dari dewa yang murka. Nah, dalam keadaan tersebut ada sebuah kotak misterius yang sedang melintas di angkasa. Entah apa kotak tersebut, yang pasti itu juga bagian dari permainan yang dilakukan oleh dewa. Beralih dari Shun yang tersadar. Saat itu dia merasa terkejut dikarenakan dia berada di tempat yang asing. Yang mengejutkan lagi, di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Takase. Seperti yang kita lihat, mereka bertiga bisa berada di sini karena telah menyelesaikan permainan ketiga. Namun untuk saat ini mereka tidak tahu kenapa bisa ada di sini dan tempat apa ini. Yang jelas yang akan mereka hadapi selanjutnya adalah permainan kematian lagi. Ternyata tak lama kemudian ada beberapa boneka yang datang dan mengajaknya bermain. Tepatnya cara kerja untuk mengakhiri permainan ini adalah untuk menebak nama boneka yang berada di belakangnya. Tentu saja untuk membuat permainan ini menarik, si pemain akan ditutup matanya. Nah, peserta pertama yang akan memainkan hal tersebut adalah Taira. Dengan pedenya, Taira pun memainkan permainan itu. Nyatanya hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Alhasil dengan hal itu Taira harus mati karena salah menebak. Selanjutnya setelah Taira adalah salah satu pemain cewek yang terpaksa memainkan hal itu. Dikarenakan jika tidak memainkannya maka ia akan terbunuh langsung. Lagi-lagi dikarenakan si cewek itu panik, malah ia kehabisan waktu dan akhirnya gugur. Melihat hal tersebut, Shun semakin panik dan harus berpikir keras untuk bisa menebak saat gilirannya. Tapi nyatanya para boneka tersebut mengincar Takase. Melihat hal itu, Shun tidak membiarkannya dan mengajak boneka tersebut bermain. Seperti yang terlihat, Shun kehabisan waktu sebelum menjawab.
Namun ternyata itu adalah sebuah alibi yang dibuat untuk mengetahui siapa boneka yang ada di belakangnya. Ternyata sebelum bermain, Shun sempat merekam suara dari boneka saat berkata permainan berakhir. Tentu saja dengan menggunakan hal ini, Shun mencoba menipu boneka tersebut. Benar saja, dengan ulahnya itu ia berhasil menebak siapa boneka yang ada di belakangnya. Atas hal tersebut mereka bisa keluar dari tempat ini dengan kunci pemberian dari dewa tersebut. Setelah dari sini mereka mendapati seseorang yang dikejar oleh dewa kesepian, yang mana dewa kesepian akan membunuh orang yang sendiri. Beruntungnya di waktu yang tepat permainan itu datang dan bergabung dengan Shun dan Takase. Dengan hal itu, tidak ada korban lagi dari game kali ini. Tak berhenti begitu saja, tiba-tiba dari arah yang berbeda Ichika juga mengalami hal yang sama. Tentu saja Shun pun mencoba menyelamatkannya dengan memegang tangannya. Beruntungnya hal itu sangat tepat dikarenakan jika tidak maka Ichika sudah mati saat itu juga. Namun hal ini belum berakhir dikarenakan masih ada permainan yang harus menanti mereka. Di mana permainan kali ini cukup simpel dikarenakan mereka harus mencari kunci berjumlah 7 orang saja. Berarti untuk bisa mengakhiri permainan ini harus membuka kunci secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut Amaya datang dan membawa 3 kunci. Dengan 3 kunci tersebut sekarang sudah lengkap. Namun karena sekarang tersisa 8 orang, salah satu harus terbunuh. Mengingat kunci yang dibutuhkan hanya 7 saja. Tak disangkanya, Amaya membunuh salah satu timnya. Jadi dari sini kita bisa melihat kalau Amaya sangat kejam dan tidak berperasaan. Lantaran demi bisa keluar dari sini, ia rela melakukan apapun walau membunuh seseorang. Selanjutnya setelah permainan ini berakhir, mereka berlanjut ke permainan keempat. Yang di sana penguji adalah seekor beruang putih yang bernama Shirokuma. Nah, untuk mengakhiri permainan ini tanpa ada yang terbunuh cukup mudah, yakni para peserta tidak boleh berbohong. Dan jika ada salah satu yang berbohong, Shirokuma meminta peserta untuk mencari pembohong tersebut. Dan jika mereka kehabisan waktu, maka mereka semua akan mati. Tetapi jika mereka menunjuk siapa si pembohong tersebut, maka yang mati hanya si pembohong saja. Dengan hal itu permainan pun dimulai. Langsung saja di awal-awal ada seseorang yang berbohong. Untuk hal itu, Shun dan yang lain harus mengetahui si pelaku tersebut. Akan hal itu terjadi kecurigaan di antara mereka. Sampai akhirnya mereka mendapati seseorang yang terlihat mencurigakan. Dengan hal itu si pembohong tersebut harus terbunuh. Lanjut pada ronde kedua juga demikian, yakni kali ini pertanyaan lebih spesifik kepada para gadis. Karena pertanyaan tersebut bertanya siapa di sini yang menyukai Shun. Dalam sisi Ichika sebagai teman dekatnya mengatakan ya. Sedangkan dalam sisi Takase juga berkata demikian. Alasannya dulu Shun telah mengubah hidupnya pada saat dia terpuruk. Namun meski berkata demikian semua mencurigainya. Dikarenakan sekarang Takase bukan satu sekolah lagi dengan Shun. Jelas saja hal itu membuat peserta yang lain menunjuknya. Atas hal itu Takase pun dihukum mati akan hal tersebut. Melihat hal tersebut Shun sangat sedih. Mengingat teman berharganya telah tiada di hadapannya. Setelah kematian dari Takase, Shun menyadari sesuatu tentang permainan ini, yakni si pembohong bukanlah peserta, melainkan si pembohong itu sendiri yakni Shirokuma. Kenapa Shun berpendapat seperti itu? Lantaran Shirokuma sendiri ternyata bukan beruang putih, melainkan beruang hitam. Setelah mengungkapkan kenyataan tersebut, Shirokuma marah dan membabi buta. Tetapi karena tingkah laku yang berlebihan malah dia terperosok ke air panas. Dengan hal itu akhirnya permainan hidup dan mati kali ini telah berakhir. Sekarang yang masih hidup adalah Shun, Ichika, Amaya, dan 2 lainnya. Tetapi ternyata hal ini belum berakhir, dikarenakan masih ada permainan terakhir. Nah, dalam permainan selanjutnya mereka berada dalam wilayah yang cukup berbeda dari biasanya, yakni kayak di sebuah kerajaan di tepi laut. Setibanya di sana, mereka disambut oleh dewa yang bernama Matryoshka. Dalam kesempatan itu Matryoshka mengatakan kalau mereka akan bermain petak umpet. Seperti nama dari permainannya, salah satu dari peserta akan berjaga sedangkan yang lain akan bersembunyi. Di sini juga ada beberapa peraturan yang membuat permainan ini hidup dan mati. Yaitu jika ada beberapa orang yang tertangkap, teman yang bersembunyi bisa menyelamatkannya dengan menendang sebuah kaleng inti.
Nah, apa itu kaleng inti? Kaleng inti adalah sebuah pusat jaga dari si penjaga, yang mana jika itu ditendang, maka peserta bisa menyelamatkan peserta lain yang telah ditemukan. Tetapi sebagai resiko akan hal tersebut, si penendang akan mati, dikarenakan kaleng itu berisi bom. Jadi bisa disimpulkan kalau permainan ini dimaksudkan untuk mendapatkan satu pemenang saja. Sedangkan dalam sisi yang berjaga mendapatkan keuntungan yang lebih. Yakni jika ia bisa menangkap 3 peserta, dia sudah selamat dan bisa dikatakan menjadi pemenang. Tetapi jika satu peserta menyelamatkannya, maka permainan ini akan dimenangkan oleh pihak yang bersembunyi. Setelah peraturan itu dijelaskan, akhirnya permainan dimulai. Dengan singkatnya, yang menjadi penjaga adalah Amaya, yang berarti Shun harus berhati-hati dikarenakan Amaya adalah orang yang hebat dalam hal ini. Benar saja, dengan singkatnya Amaya bisa menangkap 2 peserta termasuk Ichika. Jadi sekarang ia kurang 1 orang saja, yaitu Shun. Dalam kesempatan itu Amaya mencoba menghasut Shun untuk keluar. Tetapi dalam sisi dari Shun sendiri tidak membiarkan Amaya menang. Untuk itu dia akan mencoba untuk menyelamatkan peserta yang lain dengan menendang kaleng tersebut. Nah, rencana yang akan dilakukan cukup gila, yakni ia memakai rompi baja ke seluruh tubuh. Hal ini bertujuan untuk menutupi dirinya. Alasannya, peraturan ini adalah si penjaga harus mengetahui wajahnya untuk bisa menangkapnya. Jika tidak, maka hal itu tidak dianggap sah. Namun sayangnya meski rencana ini berhasil, Shun tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik. Ternyata lagi-lagi hal ini adalah sebuah alibi untuk menjerat Amaya dengan rantai. Nah, setelah hal ini berhasil, Shun melompat ke laut agar Amaya terjatuh. Sedangkan dirinya mencoba keluar dari baju zirah ini dan nendang kaleng tersebut. Sesuai yang direncanakan, hal itu berhasil. Sayangnya, setelah melompat ke laut, energi dari Shun terkuras habis. Jadinya, Shun harus bersusah payah untuk bisa menendang kaleng tersebut. Sementara dalam sisi dari Amiya sendiri juga tidak mau kalah. Singkat cerita, setelah susah payah, Amaya bisa melepaskan rantai yang menjeratnya. Namun itu terlambat dikarenakan Shun sudah terlebih dahulu menendang kaleng tersebut. Dengan hal ini, Amaya pun harus kalah dan gugur dalam permainan ini. Tapi ternyata Amaya tidak dibunuh, dikarenakan peraturan yang ada adalah sebuah kebohongan. Setelah permainan ini berakhir, dewa tersebut memberikan sebuah hadiah berupa es kepada mereka. Dalam masa-masa istirahat tersebut, Shun dan yang lain sudah merasa lega dengan hal ini, dikarenakan permainan ini telah berakhir. Tapi kenyataan tidak, karena permainan utama bukan petak umpet, melainkan keberuntungan. Maksudnya dalam sendok es tersebut ada tulisan hidup atau tidak. Seperti yang diketahui, jika peserta mendapatkan hidup, maka dia akan memenangkannya. Dan jika sebaliknya, maka peserta tersebut akan gugur. Dalam sisi dari Shun sendiri mendapatkan kabar baik lantaran dia mendapatkan tulisan hidup. Tapi dalam sisi berbeda, 2 peserta dan beserta Ichika mendapatkan kata mati. Melihat hal tersebut, Shun hancur kembali, dikarenakan lagi-lagi dia harus kehilangan orang yang berharga baginya. Sedangkan dalam sisi Amaya juga cukup beruntung lantaran ia juga mendapatkan kata hidup. Yang berarti pemenang dalam permainan hidup dan mati ini hanya 2 orang saja, yakni Shun dan Amaya. Film ini berakhir dengan Shun dan Amaya telah terbebas dari permainan ini. Setelah terbebas akan hal itu, Shun mengutuk para dewa yang telah membuat permainan ini. Ternyata dewa pada permainan ini telah turun ke bumi dan menyamar menjadi manusia. Entah apa tujuannya kemari, yang pasti untuk mengurus orang-orang seperti Shun dan Amaya. Nah, hanya itu saja untuk akhir dari film As The God Will.